Mereka yang tidak mau diatur atas konstitusi bangsa dan negara ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, inginnya negara NKRI bersyariah, inginnya khilafah, itulah pengadu domba sejati. Jangan seenaknya ya menuduh saya, menuduh kami ini sebagai pemecah belah bangsa, sebagai pengadu domba. Saya kasih tahu ya, yang memecah belah bangsa itu, yang mengadu domba itu adalah orang-orang yang didatangkan ke Indonesia oleh penjajah Belanda, pengungsi, mencari kehidupan di sini, tapi mengaku sebagai cucu Nabi, membohongi umat. Itu memecah belah bangsa, mengadu domba antar warga pribumi dengan cucu Nabi yang sebenarnya. Mereka bukan Duriah Wali Songo mengaku keturunannya Wali Songo. Wali Songo, cucunya Nabi, dikatakan sebagai keturunannya Imam Ubaidillah. Itu mereka adalah para pembohong yang bisa memecah belah bangsa, memecah belah para keturunan Wali Songo dan umat Islam di Indonesia. Mereka yang tidak mau diatur atas konstitusi bangsa dan negara ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, inginnya negara NKRI bersyariah, inginnya khilafah, itulah pengadu domba sejati. Itulah pemecah belah bangsa sejati di atas Nusantara ini. Paham? Tokoh-tokoh Nusantara, para pahlawan Nusantara, dikatakan sebagai keturunannya imigran Yaman. Padahal bukan. Itu pemecah belah sejati, pengadu domba sejati. Pengadu domba antar keturunan para pahlawan ini, antar warga pribumi ini dengan masyarakat pada umumnya. Paham? Negara ini diproklamasikan oleh tokoh Nusantara. Dikatakan sebagai dibikin sejarahnya oleh imigran Yaman. Ini pengadu domba dan pemecah belah bangsa. Pemotong sejarah, pengklaim sejarah adalah begundal-begundal negara yang ingin menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Mereka semua pemalsu sejarah, kuburan tokoh Nusantara diklaim sebagai tokoh Yaman. Ini semuanya adalah pemecah belah bangsa sejati. Tapi banyak dari kita yang tidak sadar telah dibohongi oleh kepalsuan, oleh sikap-sikap mereka. Jadi tidak usah playing victim, jangan mengaku sok cinta negara saya, tapi faktanya merusak sendi-sendi sejarah dan sendi-sendi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Itu adalah sikap-sikap pengecut, sikap-sikap kurang ajar, sikap-sikap licik yang seolah-olah merangkul tapi sesungguhnya sedang mencekik. Seolah-olah mencintai rumah, mencintai negara ini, tetapi sesungguhnya ingin menguasai negara ini. Padahal kalian tidak lebih dari gerombolan keturunan pengungsi yang didatangkan oleh penjajah Belanda dulu. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa merebut negara Nusantara tercinta ini. Kalau Anda memaksakan diri, memaksakan ingin merusak sejarah ini, ingin merusak, mengobrak-abrik tatanan kita di dalam berbangsa dan bernegara, jangan tanya lagi, kesabaran ada batasnya. Jangan anggap warga Nusantara ini akan rela dan diam saja atas ulah-ulah pengecut dan licik kalian. Hari Pahlawan ini adalah momentum bagi kita untuk meneguhkan sikap, meneruskan perjuangan para pahlawan, meneruskan resolusi jihad di dalam mempertahankan tanah air yang kita cintai ini. Rawe-rawe rantas, malang-malang butung. Siapapun yang ingin merusak, mengotori, merebut
negara yang kita cinta ini pasti akan berhadapan dengan singa-singa dan banteng-banteng Nusantara yang sudah tidak sabar, tidak tahan menghadapi kalian semua para pengkhianat, antek penjajah,